Untuk merefresh seperti dari langkah satu tadi, kita lakukan tepuk salut bersama-sama ya. Siapa lah? Mari kita tepukkan. Salut. Saya tidak ingat Pak, coba Pak kasih coba. Ayo coba kita ulangi lagi sama bareng-bareng. Salut. Ya, terima kasih. Mantap Pak. Terima kasih untuk ibu yang telah antusias pada kegiatan ini. Tadi sudah disampaikan pembukaan langkah pentingnya pendidikan anak usia dini. Nah, pada saat ini saya akan membantu ibu-ibu menerapkan langkah pentingnya pendidikan usia sejak dini. Nah, ibu-ibu kira-kira di ibu-ibu bapak-bapak sudah ada anaknya yang disekolahkan di TK atau di SD? Ada Pak, Sudah ada. Nah, saya sekolah. Nah, itu sekolah ya? Iya Pak. Usia dini ya, TK atau SD? Iya Pak. Oh, PAUD ya. Itu ada manfaatnya apa tidak, ibu bapak? Sangat Kira-kira. bisa. Kalau menurut saya sebagai bapak ini pendidikan PAUD itu penting Pak. Karena nantinya ke depannya mungkin nanti ke TK-nya atau SD-nya itu bisa gampang gitu Pak, biar kenal sama yang lain. Oh iya benar. Untuk Pak Basar, Kalau bagi, sebutkan berdasarkan pengalaman aja, Pak. Anaknya. kalau gimana? anak saya itu Pak ya, ketika sekolah di TK, anak saya itu TK Pak. Itu saya sangat dengan adanya TK itu ya sangat membantu sekali Pak. Nah, di samping itu kan saya kan banyak ke kebun Pak. Iya. Jadi sedangkan ibunya kan juga kadang-kadang juga ikut ke kebun. Dengan adanya TK itu membantu anak saya mandiri Pak. Jadi kita itu ya tetap kita perhatian Pak, belajar membaca, apalagi seperti saya Pak tidak bisa baca sampai sekarang ini. Makanya saya dengan adanya TK anak saya sudah sangat bangga sekali Pak. Manfaatnya lah. Iya Pak. Untuk perbedaan dari sebelum anaknya masuk PAUD, pendidikan PAUD dan sesudah masuk pendidikan PAUD itu apa saja Pak kira-kira? Kalau saya itu ya itu tadi yang saya bilang bahwasanya ke PAUD itu temannya tambah banyak Pak. Jadi mengenal. Kadang itu ada temennya yang dari bahasanya itu beda-beda juga. Ada yang temennya itu dari orang Madura gitu. Jadi bahasanya campur gitu, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Madura, ada Jawa. Jadi mengenal bahasa gitulah, tambah teman gitu. Ya. Nah, berarti di sini dapat disimpulkan ya Pak, kalau anak yang setelah sekolah sama yang sebelum sekolah berarti bisa membedakan lingkungannya, lingkungan di sekolah dengan lingkungan di rumah. Iya Pak. Nah, untuk lebih memahami tersebut kita lakukan permainan. Oh siap Bapak. Boleh? Oh iya sangat senang sekali saya permainan itu. Semangat. Nah, permainan yang akan kita lakukan adalah pesan berantai. Nah, pesan berantai itu nanti kita berdiri dan jadikan dua kelompok. Saya akan menyampaikan atau membisikkan satu pesan ke paling yang depan, ke yang di paling depan sendiri. Nanti akan dibisikkan runtut ke belakang. Oh siap Pak. Nah, nanti setelah yang di belakang, apakah sama atau tidak dengan yang saya sampaikan, nanti seperti itu. Kita mulai berdiri, Bapak. Saya kalau berdiri ini kan sudah tua ini. Nah, kalimatnya, coba Pak Manu tutup telinga dulu lah, agak jaga. Saya masih enggak ditutup, kadang-kadang pendengaran saya. Karena ada COVID agak jaga jarak ya. Iya Pak. Kalimatnya itu seperti ini Pak. Kan anak saya membuat anak saya sekolah. Kan anak saya ini membuat anak saya sekolah. Kan anak saya ini membuat anak saya sekolah.
sampaikan. PAUD membuat anak siap sekolah. Iya, iya. Ayo, monggo Bapak. Sampaikan apa tadi yang setelah Anak tidak sekolah, anak tidak sekolah bermain, Pak. Mas, itu, Mas. Gimana? Kita coba rolling lagi dari kelompoknya Pak Besar yang saya bisikan, nanti Pak Wiwit yang akan menyampaikan. Iya, iya, iya. Iya, iya, Pak, iya, Pak. Pak Wiwit tolong tutup telinganya. Iya. Ini nanti disampaikan. Pendidikan anak usia dini membuat anak siap sekolah. Oh, Pendidikan anak usia dini membuat anak siap bersekolah. Monggo. pendidikan anak usia dini, anak usia sekolah. Ayo dari Pak Wiwit. Pendidikan anak usia dini membuat anak siap sekolah. Benar. Benar, Pak? Tangan. Oh, berarti Saya pendengarannya, Pak. Aduh, ya mohon maaf, Pak. Namanya sudah tua, Pak, saya, Pak. Allah berarti punya saya, Pak, ya. Pak, ya. Tuh, ya apalagi, Pak. Sudah tua kayak gini. Sudah ke sawah, nggak bisa baca lagi, Pak, saya, Pak. Nah, tadi permainannya seru apa tidak? Seru sekali, Pak, itu, Pak. Serunya gimana? Banyak lupa ya tadi ya? Serunya itu bisa membedakan antara yang telinganya nggak beres sama yang beres. Bukan enggak ngerti itu, Pak, saya, Pak. Nah, sudah tidak bisa baca, anak saya masuk TK, alhamdulillah itu. Apalagi ada Bapak membantu itu, Pak. Ya. Setuju saya itu. Jadi kira-kira manfaat dari permainan tadi itu apa, Bu? Coba dijelaskan. Saya, Pak, ya. Oke. Manfaat dari permainan tersebut. Iya. Oke. Kalau dari saya ya cuman itu wis ngetes kuping, Pak. Iya, ngetes telinga. Kalau saya, Pak, semakin dengan adanya PAUD itu tidak buta huruf seperti saya, Pak. Iya. Iya. Bukan Iya. maksudnya dari permainan tadi yang sudah kita lakukan dulu, Pak, maksudnya, Pak? Iya, pemahaman saya. Berarti saya itu apa ya? Tidak gaul, Pak, gitu, Pak. Jadi kalau anak itu ikut ke PAUD, Pak, banyak teman, bahasanya beda, pengetahuannya lebih banyak, Pak, gitu. Pun saya ke kebun melulu tidak tahu saya, Pak. Ya, ya udah. Ini sudah saya sampaikan ya bahwasanya permainan tadi itu Iya. itu kan melatih daya ingat juga apa yang saya sampaikan, untuk daya ingat. Dan kedua itu konsentrasi. Nah, daya ingat dan konsentrasi itu sangat diperlukan dalam mendidik anak pada usia dini. Nah, apalagi anak-anak yang masih di rumah yang belum menyekolahkan, nah, itu diajaklah istilahnya untuk bersekolah, untuk dimasukkan ke usia dini. Iya, Lewat permainan itu tadi. Ya itu Penting. penting itu, Pak. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, pendidikan usia dini itu sangat banyak manfaatnya. Misalkan manfaat bagi ibunya. Ibunya bisa melakukan pekerjaan rumah, ya. Dan bisa berkumpul dengan ibu-ibu lain kalau mengantarkan anaknya ke TK. Ngerumpi ya, Pak, ya. Istilahnya bisa berkumpul dan sharing lah. Sharing. Nah, kalau untuk manfaat dari anaknya, itu manfaat sekolah usia dini, jadi dia itu nanti akan terbiasa dengan peraturan-peraturan. Dia akan lebih patuh dengan peraturan yang ada di TK, di PAUD. Nanti kalau dia naik ke jenjang SD, ke SMP, dia akan lebih taat pada peraturan karena sudah terbiasa dari sejak ini, sudah dibiasakan taat pada peraturan TK atau PAUD. Nah, anak itu juga lebih berimajinasi lagi karena di TK dan PAUD itu kan banyak sekolah dan bermain. Selain belajar juga bermain juga kan, Pak, bernyanyi dan lain-lain gitu. Nah, dan juga akan lebih terbiasa menjalani rutinitas sekolah. Jadi anaknya nanti tidak akan bolos lah istilahnya. Ada kegiatan gitu lah ya, Pak, ya. Iya. Amin, Pak. Saya takut hilang tuh, Pak. Nah, bagaimana perbedaan tadi
perbedaan anak anak usia dini yang tidak disekolahkan atau PAUD dengan yang sudah jelas nggak Bu ya? Jelas Pak. Jadi dapat disimpulkan, saya simpulkan ya, manfaat pendidikan anak usia dini itu ada dua kayak tadi. Pertama untuk ibunya sendiri seperti itu tadi, Ya. sama ke anaknya. Kalau yang ke ibunya kan itu tadi bisa Teman juga ya. bisa Saya ngombe. bukan. Bisa itu apa mengerjakan tugas apa di rumahnya lah. Ya, Bersih ya, selama rumah. anaknya berada di PAUD dan TK. Dan bisa ngurus daya ngobrol, sharing tentang Biasa anaknya. gitu. Nah, gitu. Kalau anaknya itu tadi kalau bermanfaat untuk anak, dia berimajinasi lebih tinggi dan kreatif juga untuk pendidikannya usia anak dini ini, dan nanti akan terbiasa dengan peraturan-peraturan itu di kemudian hari. Baiklah, kita akhiri dengan tutup tepuk tangan apa itu? Tepuk tangan semangat. Tepuk tangan semangat. Gimana itu Pak biasanya Pak? Tepuk tangan semangat Pak. Tepuk semangat. Ya, benar. Semangat. Nah, kita mulai bersama. Tepuk semangat. Semangat. Malah pintar Mas. Apa? Iya. Ya, nanti ini pesan saya tolong dipraktekkan di rumah untuk anak diajak bermain lah. Iya. Seperti itu, dan diusahakan untuk anaknya ikut pendidikan usia dini di TK atau PAUD. Siapa? Makasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.